Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Mediza dari SMA 1 Banyulampu. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang konsep ekonomi. Setelah kita mempelajari konsep-konsep ekonomi minggu yang lalu, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai biaya peluang dan kelangkaan. Apa itu biaya peluang? Apa itu kelangkaan? Itu yang akan kita bahas kali ini. Setelah juga Ananda ketahui bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi yang utama dalam ilmu ekonomi adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi yang harus Ananda ingat adalah bahwa kebutuhan itu sifatnya tidak terbatas. Kebutuhan manusia tidak terbatas. Pada saat satu kebutuhan terpenuhi akan memunculkan kebutuhan yang lainnya. Bahwa manusia tidak akan pernah puas dengan kebutuhan yang ada saat sekarang ini. Jadi manusia sifatnya tidak akan pernah merasa puas. Lalu bagaimana dengan alat pemuas kebutuhan? Alat pemuas kebutuhan yang ada di muka bumi ini atau sumber daya yang kita sebut dengan sumber daya itu sifatnya sangat terbatas. Jumlahnya terbatas yang ada di alam semesta ini. Sehingga alat pemuas kebutuhan tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia, semua kebutuhan manusia. Jadi antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan itu berbanding terbalik. Jadi tidak sesuai antara ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam dengan kebutuhan manusia. Itu yang menjadi masalah dalam ekonomi. Sumber daya yang tersedia ini jumlahnya sangat terbatas. Itu yang kita bahas tadi. Karena keterbatasan itu, makanya disebut dengan kelangkaan. Jadi kelangkaan yang ada di sini adalah jumlah sumber daya yang ada sebagai alat memuas kebutuhan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia seluruhnya. Keterbatasan ini ada beberapa sebab. Jadi ada yang disebabkan oleh jumlahnya yang memang terbatas dan untuk pengadaan sumber daya tersebut membutuhkan waktu yang lama, atau keterbatasan karena kesulitan dalam mendapatkan sumber daya tersebut. Itu yang menyebabkan kebutuhan manusia tidak bisa terpenuhi. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana jalan keluar dari ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan? Ini yang kita sebut dengan biaya peluang. Biaya peluang merupakan ada kesempatan yang harus kita korbankan. Ada pilihan yang harus kita korbankan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan. Jadi dalam kehidupan ini, untuk memenuhi suatu kebutuhan, kita dihadapkan pada beberapa pilihan. Tidak semua kebutuhan bisa kita penuhi dalam satu waktu.
Itu yang harus kita semua ingat. Tidak semua kebutuhan bisa kita penuhi dalam satu waktu. Kita harus melakukan pilihan antara A dan B, mana yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Itulah yang harus kita lakukan. Mana yang mempunyai manfaat paling banyak dirasakan oleh kita sebagai manusia, itu yang akan kita pilih. Jadi misalnya antara A dan B, kita harus pikirkan dengan baik. Manakah antara A dan B ini yang punya manfaat paling banyak untuk kita pribadi ya? Belum tentu pilihan kita akan sama dengan orang lain. Ini manfaat untuk diri kita sendiri. Karena pada setiap satu pilihan sudah kita tetapkan, akan ada pilihan lain yang kita korbankan. Jadi, makanya kita harus bijak dalam melakukan pilihan. Karena kita sudah mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan atau untuk memilih pilihan tersebut. Itu yang harus kita lakukan. Menjadi manusia yang bijak, memikirkan manfaat dari pilihan yang kita ambil tersebut, apakah betul-betul sudah memberikan manfaat yang sangat besar bagi diri kita atau tidak, karena kita sudah melakukan suatu pengorbanan untuk pilihan tersebut. Itu yang dapat kita ambil manfaatnya pada pertemuan kali ini. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.